Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada rekan-rekan, saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada, semoga mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang halal barokah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita berselawat kepada Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan tema yaitu gejala gangguan jin. Gejala gangguan jin itu bagaimana? Nah, nanti kita simak bersama. Dan alhamdulillah produk-produk kami dari Herbal Ruqyah Indonesia bisa untuk mengobati sakit fisik maupun psikis atau mengobati gejala gangguan jin. Semua karena melalui proses ruqyah sehingga aman dan halal bagi kita semua. Sudah ada sertifikasi halal dari BPOM MUI, LPPOM MUI, mohon maaf, sudah ada sertifikatnya halal. Tinggal saudara melihat di toko di keranjang kuning, insyaallah tinggal memilih sesuai penyakitnya. Gejala gangguan jin sama persis seperti penyakit medis. Penyakit non-medis juga yang disebabkan oleh gangguan jin pun memiliki gejala atau indikasi gejala-gejala yang tampak, gejala-gejala yang tampak atau dirasakan seseorang bisa terjadi di waktu terjaga atau di waktu tidur. Namun tidak semua gejala-gejala yang akan disebutkan benar-benar sebagai pertanda positif adanya gangguan jin pada diri manusia. Jadi gangguan jin nanti yang akan saya sebutkan itu kalau saudara mengalami beberapa ciri yang akan saya sebutkan atau banyak ciri-ciri yang akan saya sebutkan, itu adalah tanda saudara terkena gejala gangguan jin. Memastikan gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit mental secara umum dan penyakit gangguan jin secara khusus membutuhkan kemampuan dan pengalaman dari seorang peruqyah. Peruqyah yang berpengalaman dan cerdas setelah melakukan penelitian yang objektif dan kemampuan praktek akan mampu mendiagnosa penyakit seseorang. Setelah itu ia memastikan terapi dan obat apa yang berguna untuk menyembuhkan pasiennya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya tentang masalah ini.
Beliau menjawab, dimaklumi bahwa seorang peruqyah yang sudah sering menghadapi kondisi itu dan dijadikan sebagai rujukan untuk menangani orang yang kesurupan dan terkena sihir, serta mampu memberi yang sesuai dengan penyakit, sesungguhnya ia akan mengetahui beberapa jenis penyakit kejiwaan sesuai dengan pengalamannya. Semua itu ia ketahui melalui gejala-gejala yang tampak pada pasien, seperti perubahan pandangan, kedua matanya pucat atau merah pada tubuhnya. Gejala-gejala itu tidak akan diketahui semua peruqyah. Kadang-kadang ada juga mengaku tahu, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan pengakuannya karena berdasarkan pada prasangka semata, bukan keyakinan. Wallahu a'lam. Syekh Usama bin Yasin mengingatkan dalam hal ini, seorang peruqyah harus berhati-hati dengan intervensi keluarga pasien dalam memastikan penyakit dan sumber keluhan pasien tanpa didasari pengalaman dan kemampuan di bidang ini. Kadang banyak di antara pasien dan keluarganya merasa yakin bahwa dirinya diganggu jin atau sihir berdasarkan gejala atau tanda yang pernah terjadi pada orang lain. Sebaliknya juga terjadi ada yang benar-benar diganggu oleh jin tapi dianggap stres atau mengalami gangguan mental. Muncullah pertanyaan, apakah gejala gangguan setiap orang itu sama? Syekh Abdullah Al-Jibrin menjawab pertanyaan ini, ruqyah pada semua orang hampir sama, tapi membedakan penanganannya hanya diketahui oleh peruqyah dan ada tanda-tanda yang membedakannya. Tidak selamanya orang yang menderita gangguan jin atau sihir memiliki gejala-gejala tertentu. Artinya ada orang yang tidak punya keluhan apa-apa, baik secara fisik maupun mental, tapi ketika diruqyah ternyata ada gangguan jin. Orang seperti ini biasanya pernah terlibat dengan ilmu-ilmu kesaktian, tenaga dalam, dan sejenisnya. Gejala gangguan jin dan gangguan jiwa, bahkan gangguan fisik, kadang memiliki gejala yang sama. Kadang memiliki gejala yang sama. Oleh karena itu harus dipastikan ada tidaknya gangguan medis melalui diagnosa dokter ahli agar kemudian dapat dilakukan ruqyah syar'iyah sebagai deteksi untuk mengetahui ada tidaknya gangguan lain yang bersifat non medis. Seorang pasien sebaiknya melakukan konsultasi kepada seorang ulama atau peruqyah yang memiliki kapasitas syariah untuk memastikan apakah gejala yang dirasakan benar sebagai indikasi gangguan jin atau gangguan medis. Gejala-gejala gangguan jin atau sihir dapat dikategorikan menjadi 3. Gejala di saat terjaga, gejala di saat tidur, dan gejala saat di ruqyah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun saudara berada,
Mohon maaf tadi ada telepon. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada, alhamdulillah kami dari Herbal Ruqyah Indonesia menyediakan produk herbal pilihan yang dimana apabila diminum orang itu sakit fisik maupun psikis, insya Allah akan diberi kesembuhan. Dan produk kami madu, ini ada kapsul, ini disesuaikan sesuai penyakitnya, dimana herbal-herbal kami melalui proses ruqyah sehingga memudahkan untuk kesembuhan pada pasien. Silakan kalau saudara ingin membelinya gratis ongkos kirim, tinggal cek di toko kami. Ya. Gejala-gejala saat terjaga, sebagaimana telah disebutkan bahwa gejala-gejala saat terjaga karena gangguan jin, sebagaimana telah disebutkan bahwa gejala-gejala berikut ini tidak selamanya dapat dipastikan secara positif sebagai indikasi adanya gangguan jin atau sihir. Gejala itu juga bisa dialami orang yang mengalami gangguan fisik atau mental secara medis. Semua gejala yang akan saya sebutkan berdasarkan pengalaman dan beberapa pengalaman dari praktisi ruqyah yang lain, baik dalam maupun di luar negeri, ya. Kita kumpulkan, kita rangkum, dan inilah gejala-gejala saat terjaga, yaitu gejala-gejala terkena gangguan jin saat terjaga. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, suka bersedih disertai dengan rasa tercekik dan sulit bernapas. Yang kedua, egois dan suka mengisolasi diri disertai dengan rasa benci terhadap orang yang paling baik, paling dekat, dan paling mencintainya. Yang ketiga, malas melakukan aktivitas seperti malas belajar, malas bekerja, dan malas-malas yang lain. Yang keempat, malas beribadah, khususnya sholat dan membaca atau mendengarkan Al-Quran. Yang kelima, merasa nyaman dengan tubuh, pakaian, dan tempat yang kotor. Keenam, suka linglung, bengong, pelupa, suka berputus asa, gampang marah, cepat frustasi, dan suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Yang ketujuh, tertawa dan menangis tanpa sebab. Yang kedelapan, suka kesurupan atau kejang-kejang ketika marah atau ketika sedih. Selalu merasa pusing yang berkepanjangan tanpa dapat dipastikan sebabnya secara medis. Yang ke-10, suka gelisah, cemas atau ketakutan. Yang ke-11, sering ditimpa penyakit, was-was atau ragu. Selanjutnya, mengalami pendarahan bagi wanita tanpa diketahui sebab medisnya, ya. Biasanya pendarahan atau orang perempuan itu haid terus-menerus atau tidak haid terus-menerus. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Yang ke-13, sembelit kronis atau sulit buang air besar tanpa diketahui sebab medisnya. Rasa sakit
yang berpindah-pindah dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya. Adanya bisikan-bisikan yang mendorong kepada kekufuran dan perbuatan syirik atau menimbulkan keraguan pada akidah. Yang ke-16, suka berbuat maksiat dengan berbagai cara dan sarana. Selanjutnya, makan dan minum secara berlebihan alias rakus, ya. Ya mungkin seperti konten-konten yang ada di media, di medsos seperti mukbang dan lain sebagainya, itu kan rakus, ya. 18, benci secara berlebihan kepada peruqyah dan tidak suka mendengar kedatangannya atau tidak suka dibawa ke tempat ruqyah. Ke-19, terasa sakit di punggung atau di lutut dan terlihat memar berwarna hitam kebiru-biruan, khususnya di lengan dan paha tanpa dapat dipastikan sebab medisnya. Ke-20, selalu merasa diawasi orang lain atau merasa ada orang lain dalam dirinya. Lalu ke-21, mendengar atau melihat hantu atau bayangan yang melintas dengan cepat atau melihat cahaya, hayalan dan sejenisnya. Ke-22, susah tidur, cemas dan tegang. Ke-23, merasakan sakit pada anggota badan tertentu, tapi tidak bisa dapat dideteksi oleh medis atau tidak dapat diatasi oleh pengobatan medis. Jika gejala-gejala di atas yang saya sebutkan tadi pada diri saudara, sebaiknya jangan segera divonis terkena gangguan jin, tapi coba periksakan secara medis kepada dokter yang ahli di bidangnya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pusing, malas, beraktivitas, linglung, sakit fisik, dan gejala lainnya bisa saja murni gangguan fisik atau medis. Sedangkan malas beribadah bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dari luar, dari diri manusia seperti lingkungan yang tidak peduli dengan sholat, teman atau pergaulan yang jauh dari agama, kesibukan dunia yang dianggap lebih penting, dan faktor lainnya. Jika secara fisik, psikis, dan lain ternyata tidak ada masalah, maka perlu dilakukan langkah lain. Perlu dilakukan langkah lain yang mengarah kepada terapi secara non-medis tetapi syar'i. Dalam masalah ini, terapi yang sesuai dengan syariat adalah ruqyah syariah yang nanti insya Allah kita akan membahasnya. Sekarang gejala-gejala waktu tidur. Jadi gejala-gejala gangguan jin waktu tidur itu juga ada. Silakan saudara apabila ingin membeli herbal sesuai penyakitnya, mungkin itu penyakit medis biasa, setelah dicek itu penyakit medis biasa, kami menjual herbalnya, kami menjual madunya, tinggal menyesuaikan keluhannya apa. Nanti di toko kami di bawah ini ada, tinggal memilih dan membelinya. Ada madu stamina, ada madu
merah, ada madu untuk madaran untuk perut, ada madu hijau, ada madu linu samurat, ada madu khut al-hindi, ada madu syarang, dan lain sebagainya. Sekarang kita menginjak ke gejala-gejala waktu tidur. Gejala-gejala gangguan jin pada waktu tidur. Sama seperti gejala di waktu jaga, maka gejala di waktu tidur pun tidak selama akurat menunjukkan kepastian adanya gangguan jin. Gejala-gejala di waktu tidur itu antara lain, yang pertama, mimpi buruk dan menakutkan yang terjadi secara berulang-ulang. Seperti mimpi melihat hewan buas atau yang menakutkan atau menyeramkan, sehingga kita sering dalam mimpi itu berteriak, menangis, tertawa, dan ini sering orang mengalami hal tersebut. Kedua, tidur sambil berjalan alias ngigau, ngomong-ngomong sendiri dalam keadaan tidur. Adanya gerakan refleks saat tidur seperti kaki menendang, mau memukul, dan lainnya. Yang keempat, berkata-kata, tertawa, atau menangis saat tidur. Mimpi diperkosa atau disetubui, atau sering bermimpi melakukan hubungan suami istri, dipaksa, keseringan mimpi, itu sendiri tidak wajar seperti 3 kali dalam seminggu atau bahkan setiap malam. Nah, maka ini kalau orang sering mimpi seperti itu, maka itu adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Lalu gigi beradu di waktu tidur sehingga menimbulkan suara keret 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 gitu ya. 7, mimpi seolah-olah jatuh dari ketinggian, dari rumah tingkat, dari gunung, dari jurang. Ya, semua gejala-gejala ini hanya berdasarkan pengalaman atau tajribah yang telah terjadi di lapangan. Tidak semuanya berarti pasti dan positif terganggu. Artinya bisa saja gejala-gejala tersebut menjadi indikasi penyakit lain yang bersifat medis. Tapi jika hal itu membuat seseorang merasa tidak tenang, maka cobalah dikonsultasikan kepada peruqyah yang berpengalaman dan memiliki kapasitas syariah, sehingga seorang itu tidak tergelincir dalam kesyirikan atau tidak tergelincir dalam penipuan. Karena apa? Banyak sekarang orang-orang yang mengaku bisa meruqyah, bisa mengobati, ujung-ujungnya menipu para pasien. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita perlu berhati-hati kalau mencari pengobatan alternatif selain dokter, maka kita perlu berhati-hati, coba dicerna dulu, disaring dulu beritanya dan cara pengobatannya. Nah, gejala-gejala orang yang terkena gangguan jin saat diruqyah, di kalangan praktisi ruqyah, gejala sewaktu diruqyah sering disebut reaksi. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka terjadilah reaksi yang tidak wajar. Reaksi-reaksi itu sebagiannya telah disebutkan secara terpisah, ya, yang pernah kita bahas di bab ruqyah. Gejala atau reaksi yang menunjukkan ada gangguan jin saat diruqyah antara lain, ya, pingsan secara tiba-tiba saat dibacakan ruqyah atau kejang-kejang, ya, berteriak dengan keras atau menangis, mata melotot, mendelik-delik ke kiri atau ke kanan,
ya, urat leher tegang dan dada membusung. Kedua mata memerah secara tidak wajar. Kekuatan fisiknya melebihi kekuatan normal. Gerakannya tidak wajar dan biasanya gerakan itu tertumpu pada perut. Perut membengkak secara tidak wajar. Tiba-tiba dadanya sesak, muntah, atau sekedar mengeluarkan air ludah saja. Tubuh bergetar dan bergoyang-goyang dengan keras. Pada sebagian kasus, suara berubah secara total atau mengeluarkan suara-suara aneh. Kalau orang yang biasanya itu suara-suara berubah itu ada indikasi, ada perewangan atau jinnya ngomel-ngomel, mengeluarkan jurus-jurus ya, seperti kungfu, karate, gerakan-gerakan binatang seperti ular, monyet, harimau dan sebagainya. Itulah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin bila orang itu waktu di ruqyah. Jadi banyak sekali sekarang itu orang yang mengaku-ngaku bisa menerawang, mengaku-ngaku bisa melihat yang gaib, mengaku-ngaku bisa nanti akan terjadi seperti ini, seperti itu, anak indigo, mengaku melihat kegaiban, semua itu adalah dusta. Dan mereka itu adalah orang yang ciri-ciri terkena gangguan jin. Maka orang-orang yang seperti itu jangan, mereka banyak kedustaan karena memang diberikan bisikan-bisikan dari setan. Bahkan mereka kadang-kadang seseorang itu berobat kepada mereka ke alternatif, namun banyak kasus penipuan, ujung-ujungnya dimintai uang, dimintai duit, hingga merasa si pasien ini tertipu. Dan itu sering terjadi dimanapun saudara, pasti ada orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita. Nah, itu kalau sudah terungkap baru ketahuan kalau orang itu suka menipu. Karena kalau seseorang peruqyah yang syar'iyah itu biasanya tidak mematok harga orang yang mau berobat. Ya, kalau orang yang mau berobat meminta tolong, dia tidak mematok harga sekian-sekian, kecuali orang itu membuka klinik. Membuka klinik itu ada kliniknya, ada karyawannya, nyewa gedung dan lain sebagainya, itu biasanya ada mematok harga, tapi harganya normal sesuai daerah setempat, tidak terlalu mahal, wajar, sama seperti berobat kepada yang lain, tidak ditarget harus sekian, harus itu. Kalau ada yang seperti itu, jangan ke sana, karena mereka itu dunia yang dicari. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kami dari Herbal Ruqyah Indonesia, apabila saudara punya keluhan sakit fisik maupun psikis atau terkena gangguan jin, silakan meminum herbal yang sudah kami ruqyah sesuai penyakit Anda. Tinggal memilih, ada produk-produk pilihan di toko kami di bawah video ini, atau lihat di profil kami di toko kami, itu ada produk-produk yang sesuai penyakit saudara, atau bisa konsultasi melalui kolom komentar. Terima kasih. Semoga saudaraku dimanapun berada diberi kesehatan, diberi hidayah, kemampuan untuk mencerna barang-barang yang mana itu bagus, mana itu yang jelek, sehingga bisa
bisa memilih kita mau berobat kemana. Dan kalau saudara ingin menjadi agen kami, silakan hubungi di chat komentar atau beli produk kami di toko kami. Nanti kita layani. Dan kalau lewat TikTok ini ada gratis ongkir. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.